Soalnya lu kayak purpose of life lu sendiri lu udah ketemu pada saat SMP, SMP. ya kan, Wise for All udah Ya, ketemu tuh. betul. SD gue udah mimpi punya gedung gitu. Oh. Zaman kelas 6 SD. Ini tapi maksudnya ini akan terdengar aneh gitu, kayak aneh banget sih ini anak gitu. Cuman emang kayak gitu ya. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman kita semua, namanya Reinhard ya. Ya, betul. Oke, boleh dikenal Ren? Siapa namanya Ren? Ya, nama lengkapnya Reinhard, tapi nama panggilannya Rin. Karena susah. Maksudnya susah disebutnya, spellingnya gitu. Oh, makanya namanya tuh yang di Instagramnya Rainframe. Reinframe ya. Sebenarnya Rainframe gitu, Rainframe. ya, tapi ada frame-nya gitu. Tapi lucu juga bisa spelling ya, Reinframe ya. Atau misalnya frame-nya itu lebih kayak sebenarnya POV. Oh, POV. Sebenarnya Rainframe itu kayak POV dari gua gitu. Oke, sip. Nah, Re, kan gue pribadi juga kenal lu kan sebatas kita teman kerja dulu kan ya, maksudnya satu lapangan lah dulu ya. Nah, terus kenal. Long time ago ya kok. Betul. Terus kan gue sering melihat Instagram lu itu dan gue terinfluence lah, kayak, wih keren banget nih orang. Nah, sampai gue kenalin juga waktu itu ke Yohan sempet kan ya, Yo ya. Nah, terus Yohan juga impress juga, wah iya bagus gitu. Thank you. Nah, Re, boleh nggak sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang konten-konten lu di Instagram, boleh nggak lu ceritain siapa sih lu gitu? Background. Ya, siapa ya? Kenapa saya di sini ya gitu? Oh iya, kenapa saya ada di sini? Ya, background-nya sebenarnya ya kreatif worker lah. Kita kan sama-sama di dunia kreatif gitu. Aku di video startnya, kalau Komai kan fotografer ya. Gitu. Terus berkembang. Pernah juga bikin startup waktu itu. Jadi masuk ke digital kan, masuk ke tech lah. Nah, makanya sekarang aku kerja itu kayak menggabungkan dua hal itu, jadi kreatif sama digitalnya gitu. That's why aku kerja sekarang di Cridea. Nah, itu Cridea itu ya digital marketing gitu, actually digital marketing agency gitu. Nah, jadi aku ngegabungin experience waktu bangun startup waktu itu sembari kuliah waktu itu ya. Terus dan pengalaman di kreatif gitu. Jadi combine dari segi tech-nya sama kreatifnya gitu. Lahirin lah si Cridea ini. Nah, kalau Instagram itu emang karena suka baca dan suka nulis gitu. Dari kecil itu emang kerjanya nulis diary. Nggak tahu udah tahu apa belum ya. Jadi emang kerjanya tuh nulis diary. Emang demen nulis lah. Dari zaman SMP tuh demen nulis quotes. Cuman zaman dulu di kertas. Sama Twitter. Ingat ya, sama Facebook group. Ya kan, bikin Facebook group. Dulu gue bikin Twitter namanya Wise for All. Zaman SMP. Oh, zaman SMP udah keren banget namanya, Wise for All. Wise 4 all gitu, Wise for All gitu. Jadi isinya itu tweet quotes. Jadi gue setelah gue lihat-lihat lagi, oh emang gue dari dulu udah menulis gitu. Cuman mungkin momentumnya aja kan waktu itu Covid kan, jadi ya orang jadi liatin lah. Tapi emang nulis tuh udah lama dari SMP gitu. Jadi waktu itu gue juga ada satu teman yang udah menulis tuh, namanya Gary, gak tau dia ingat apa enggak ya. Jadi gue mau dong jadi admin lo gitu. Jadi waktu itu jadi dia juga bantu nulis lah. Gitu. Jadi kita nulis ya udah akhirnya sampai ke Covid kemarin kita kan udah semua tuh gak ada jadwal tuh. Tiba-tiba kan kita wedding kan. Covid ya udahlah semua postpone, udah deh. Jadi menuangkan tulisan gitu di Instagram. Terus ya puji Tuhan rame gitu deh. Ya, rame banget sih ya. Nggak sampai banget lah. Harus lebih rame ini. Ya boleh di follow ya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa di Reinframe. Nah itu bisa teman-teman dapat banyak inspirasi banyak deh pokoknya. Boleh diintik. Tapi gue mungkin pesan sponsor dikit ya. Jadi sebenarnya sekarang gue sempat vakum juga tuh kemarin setahun, udah lama nggak nulis gitu. Memang lagi riweuh lah gitu. In personal life lagi riweuh segala macem. Nah sekarang kayak gue ketemu juga purpose-nya, makanya mungkin enak nih kita ngobrol di sini gitu ya. Purpose-nya sebenarnya kenapa sih harus ada platform itu gitu kan sebenarnya gitu ya. Kenapa sih gue harus nulis? Nah sebenarnya tuh gue bukan pengen bantu ya, tapi gue pengen inspire anak-anak muda terutama yang
SMA gitu ya mau kuliah itu supaya bisa nemuin purpose of life-nya tuh dari SMA itu. Soalnya lu kayak purpose of life lu sendiri lu udah ketemu pada saat SMP. ya kan, Wise for All udah ketemu tuh. Betul. SD gue udah mimpi punya gedung gitu. Oh. Zaman kelas 6 SD. Ini tapi maksudnya ini akan terdengar aneh gitu kayak aneh banget sih ini anak gitu. Cuman emang kayak gitu ya. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Tapi kalau sekarang kita melihat, itu dream big ya Yohan ya, keren banget ya. Ya tapi tetap aneh gak sih lihat anak kelas 6 SD kayak saya maunya punya gedung gitu, nggak tahu sih ya sekarang. Ya kalau contoh gue kalau nanti suatu Tuhan percayakan punya anak dan anak gue seperti itu, mungkin gue nggak akan melihat itu aneh, karena mindset kita sudah tertanamnya harus melakukan doing something big. Ya. Sekarang ya. Sekarang kalau contoh nih, Madeline berpikir kayak lu, bahkan lebih wide. Bangga dong pasti. Bangga kan? Ya beda sih ya. Beda generasi ya. Tapi kalau mungkin orang zaman dulu, sorry nih bukannya ini kayak baby boomer yang mungkin melihatnya, aduh ini anak gua agak nih kenapa ya salah minum obat, apa nih gitu kan nih. Bukan generasi sih, kalau itu memang circle kali ya. Atau gitu. sama wawasan mungkin. Iya, wawasan. Ya wawasan maksudnya zaman dulu kan knowledge itu atau information tuh nggak seluas sekarang kan. Jadi pasti limitnya itu nggak setinggi sekarang. Jadi orang punya limitasi lah. Lulus, kerja di kantor, gitu kan, karir. Kan dulu limitasinya kurang lebih gitu lah. Atau jualan tapi harus di toko. Kalau sekarang kan lu jualan nggak harus punya toko. Ya kan, jadi sekarang tuh limitnya sebenarnya lebih liar. Lebih lebar ya. Nah, waktu itu papa mama ngeliat lu gimana? Kalau bokap nyokap puji Tuhannya support, nggak. Jadi dia nggak nganggap, nggak usah mikir itu, nggak support. That's why ya kita bisa sampai sekarang gitu ya. Maksudnya anak my brothers lah gitu ya. Maksudnya bisa sampai sekarang gitu. Jadi bukan tipe orang tua yang mengatur harus A, B, C, D gitu. Jadi kita dipercayakan. Dikasih kebebasan yang bertanggung jawab. Betul, dikasih kebebasan bertanggung jawab. Oke. Nah terus berapa bersaudara? 4. Oh 4. Lu anak paling gede? Ketiga. Oh tengah. Cowok semua. Hmm. Jadi ya ribut gitu lah. Biasalah kalau cowok-cowok semua. Normal ya. Normal, hal yang wajar gitu. Tapi makin menambah umur biasanya tambah deket tuh ya. Iya betul, kerasa banget tuh. Kan udah punya anak. Ternyata gitu tuh. Jadi akhirnya anaknya main bareng. Lucu sih. Oh gitu ya. Ya maksudnya ya dulu kita namanya laki sama laki kan pasti ribut-ributan lah apa segala macam. Nggak mau kalah lah, udah biasa lah pasti kalau punya saudara laki kan. Cuman makin gede gitu. Anaknya cewek semua juga kan gitu. Terus kumpul yuk. Ponakannya cewek semua. Ponakan gue cewek. Anak gue cewek gitu. Cucunya cewek semua. Ya, jadi lucu tuh pas ngumpul gitu. Berarti 4-4-nya sudah punya anak semua tuh? Belum. Ya belum. Adek gue paling kecil belum married. Oh belum married? Masih single nih jadi ya boleh promo gue. Boleh. Tadi kayaknya dia nggak mau kayaknya. Caption aja. ASL PLZ ya? Oh iya, nggak tahu ya. ASL. ASL PLZ nggak tahu ya? Anjir ini bercandanya yang di podcast sebelah tuh si Denny. Lu nggak ngalamin ya? Apa sih? ASL PLZ itu apa namanya? Oh, asal tulis ya. Bukan asal itu. Age, sex sama location. Anjay. Dan gue bawa dan bercandaan lu sini dan. Oh, oke. Gue meskipun generasi gue nggak sama dong sama Komar. Gue tahu gue. Kau tahu ya? Berarti lu mempelajari semua. Nah berkaitan sama itu. Kan lu sering baca buku, terus juga lu berkaitan sama kreatif konten. Berarti lu banyak lu mempelajari semua generasi dong ya rata-rata. Ya, karena menurut gua how brain works itu menarik gitu. Brain works Gitu. Ya, gimana sih orang berpikir, gimana sih orang berperilaku, kenapa sih orang berperilaku seperti itu? Menurut gua ya, itu hal yang penting dan menarik. Makanya gua suka dulu tuh SMP pergi kemana gitu ya, sendirian di busway ngeliatin orang, gestur dia, perilakunya, tatapan matanya, gitu. Emang agak freak kedengeran jadi kayak stalker gue. Nggak aman. Ternyata dia SMP udah seunik itu ya, Yo. Iya. Kita SMP masih ngapain, Yo? Yo ngapain? Main game. Ya bagus saya punya teman kan. Sekarang gue nggak punya teman, enggak gitu. Maksudnya nggak ada circle permainannya, nggak ada circle sepermainannya gitu. Oh ini agak unik sih dia sih, bener unik ya. Tapi lu pelajarin semua, berarti pelajari dari salah satunya dari di luaran lu mengamati orang, habis itu juga baca buku psikologi.
Itu dari SMP lu suka baca buku psikologi? SMP. Wacay. Yo. Gue jadi ke Gramet kan, terus baca. Karena waktu itu gue ya bukan dari keluarga berada lah, jadi nggak punya privilege untuk bisa beli buku banyak-banyak. Jadi ya udah caranya ke Gramet, baca gitu. Gitu. Oke. Nah terus oke. Gue sebenarnya ini sih lebih tertarik tuh, gue mau nanya ke lu tuh, kan gue sering stalking Instagram lu kan ya. Ya udah sekarang gue mau ngomong ini deh. Kita yang tertarik itu tuh reset mindset. Nah itu gue langsung mikir, wih keren juga nih. Ya. Ibaratnya handphone kalau udah kepenuhan kita reset kan. Iya. Like kita Biar reset cepet nih, lagi. biar dia lancar lagi jalannya kan ya. Nah kenapa lu kepikiran bisa buat konten itu, reset mindset? Iya, jadi sebenarnya kan ya kita brainstorm sama tim gitu ya. Tim bikinin kayak oke, kita bahas apa nih, terus bahas mindset deh. Cuman karena memang Instagram gue itu kan emang sebenarnya bukan personal life ya, personal yang gue bikin gitu kan ya, dari apa yang terjadi. Jadi sebenarnya emang nggak bisa dibikinin orang. Cuman orang bisa kasih mungkin garis besar gitu ya. Cuman apa yang ditulis itu kalau dibikin orang nyawanya hilang pasti. Ya betul. Jadi akhirnya gue rewrite lah. Gitu. Jadi gue belum lama ini juga ikut ini lagi kelas menulis. Kayak udah lama nggak nulis, jadi kayak mesti ikut kelas lagi buat ngasah gitu. Terus ikutan terus balik lagi, oh iya ya nulis gini terus nulis. Nah akhirnya kepikiran lah riset mindset. Sebenarnya based on ini sih, gue ini kan sorry, gue kan ini kayaknya karakternya mirip sama Komik ya. Maksudnya lumayan orangnya menggebu-gebu lah gitu, kayak orangnya semangat. Jadi kalau nasihatin orang juga semangat ya. Iya. Kalau kayak cenderung marah-marah nggak sih? Sampai gue nggak marah-marah lo ya. Bahasa halus ya. Nah, terus ternyata akhirnya belajar lah, kan punya anak kan belum lama, 8 bulan lalu akhirnya lahir anak. Dan gue belajar nih, oh ternyata segala sesuatu tuh kadang-kadang masalahnya cuma di ego. Sebenarnya ujungnya ke situ. Kenapa sih ada berantem? Kenapa sih kita jadi musuh-musuhan? Kenapa sih itulah? Ternyata masalahnya cuma di ego. Ketika ego itu nggak ada, sebenarnya hidup ini mungkin hampir nggak punya masalah. Contoh, diselip orang di jalan, kita kesel, itu kan ada egonya. Iya. Sebenarnya kalau kita nggak ada ego, bukan nggak ada ego, nggak mungkin ya. Maksudnya kita redam egonya, udah kan, toh dia lewat, kita nggak akan lihat dia lagi kapanpun. Nah itu dia. Itu sebenarnya kenapa reset mindset. Tapi susah nggak? Susah. Ini bukan sesuatu yang gampang dikerjain untuk gue mau mengikis ego gue deh, itu susah. That's why di konten gue itu gue tulis basicnya, cara berpikir itu growth mindset dulu. Susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Setuju dulu ya. Baru gue bilang apa sih yang harus di-reset? Yang di-reset adalah meriset ego kita. Gimana supaya ego kita itu kita bisa redam lah. Gitu. Pasti orang bilang, wah nggak bisa itu. Nah kan kita udah setuju di awal. Rules-nya itu growth mindset. Susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. So kita hidup itu berproses untuk meredam ego dari hari ke hari, yang meskipun nggak gampang, tapi kita tahu itu bisa gitu. That's it. Sebenarnya sesimpel itu, sesimpel kata-kata. Tapi untuk praktekinnya, waduh. Ya silakan dicoba. Lu sendiri gimana? Kalau lu sendiri suka praktekinnya nggak? Kayak, lu ngomong nih, pasti udah praktekin dong. Betul. Ngalami kesulitan juga pasti. Gue bilang itu susah, sampai gue bilang itu susah tapi nggak mungkin. Susah tapi mungkin, itu karena susah sekali. Oh. Hampir nggak. Kita ketika kita nggak punya growth mindset itu pasti udah bilang nggak mungkin. Sering kan, ya gue orangnya gini kok dari lahir. Ya gue dulu begini kok. Ya gue dulu diurusnya begini. Ya gue dulu di-treatnya gini. Itu kan semua bentuk fixed mindset sebenarnya. Sebuah mindset yang dimana kita berpikir ketika udah terjadi sudah tidak akan bisa berubah lagi. Itu bentuk fixed mindset. Ya. Padahal kita mestinya punya growth mindset, which is sekarang kita kayak gini, it's okay, gue terima. Tapi gue yang besok itu bisa jadi orang yang berbeda gitu. That's why growth mindset. Growth mindset. Gitu. Nah, Yohan gimana dari sudut psikologi gimana? Sudut psikologi. Gimana dari Bapak psikologi? Aduh, bukan psikologi. Karena kayak jadi host ya, tinggal lempar-lempar aja gue. Gitu ya. Saya di sini juga host kan. Kamu co-host. Jadi kayak. Ya tapi setuju, maksudnya soal apa yang nggak bisa itu ya jadi bisa ya, karena ada ini filsuf lagi ya. Tapi ada yang bilang ya kebenaran hari ini belum tentu jadi kebenaran hari besok. Wih mantap, kan mantap ya. Oke. Terus. Ya itu tadi pasti bisa gitu. Ya cuma yang menarik dari Ray itu, apakah memang Ray bisa punya pola pikir seperti itu pure dari suka baca buku, atau akhirnya udah ketemu orang-orang yang bikin Ray
punya pola pikir seperti itu. Iya, ini semua dari kejadian holistik ya, maksudnya gabungan dari baca, nonton role model yang tepat gitu ya, nonton konten-konten yang benar, ketemu sama mentor, pengalaman hidup yang aduh, pokoknya keras ya, kebentur kanan kiri gitu, tak. Tapi gue bersyukurnya dari muda ya udah kejadian ya, jadi ya kita lebih cepat lah berprosesnya gitu. Nah, sama dari SMP itu gue udah gaulnya juga sama double umur. Jadi gue umur 15 gitu. Gue gaulnya udah mau umur 30 gitu. Itu ada yang ngajarin nggak? Enggak, itu lingkungan. Gue terpaksa gitu. Jadi karena gue waktu itu harus main musik di gereja di umumnya. Jadi grup gue kan, jadi gue nggak ada fase remaja gitu. Kan naik kan dari sekolah minggu masuk ke preteens, teens gitu kan. Nah, jadi habis sekolah minggu umum. Jadi itu terkondisikan dengan sendirinya gitu. Jadi temen gue om-om gitu. Jadi mindset dia tuh mindset tanda Dewasa. kutip tua ya, udah tua. Tapi which is good sih. Orang mana tuh mestinya emang kalau waktu lagi muda, lu gaul lah sama yang lebih tua, yang lebih pengalaman. Ketika nanti lu sudah tua, lu gaul sama yang lebih muda. Cuma hati-hati kecantol ya. Kayak ini nih, gue sekarang soalnya gaulnya sama teman-teman adik gue. Yang 6 tahun early, jadi gaulnya sekarang sama 2000, 2003 gitu. Jadi up to date. Nah, jadi kita tahu gitu. Jadi kita tahu dari ujung sampai ujungnya tahu semua gitu. Karena itu tadi ketertarikan sama behavior manusia. Tapi keren ya, kayak si Ray ini bisa dapat apa ya? Bisa dibilang privilege lah ya. Privilege-nya tuh kayak dari segi pengalaman. Ya, betul. Sehingga mendewasakan dia sampai seginian nih sekarang. That's why gue selalu bilang, maksudnya hal apapun yang terjadi sama lu, ini kalau ada orang ngobrol ya, hal apapun yang terjadi sama lu, jangan mau rugi 2 kali. Ini prinsipnya. Jangan mau rugi 2 kali. Apa sih mau rugi 2 kali? Mau rugi 2 kali itu gini loh. Ada kejadian something bad happen sama lu. Lu udah rugi dong 1 kali. Tapi lu nggak ambil lesson dari situ, lu rugi 2 kali. Jadi begitu something bad happen sama lu, ambil pelajaran. Jangan sampai rugi 2 kali. Jangan sampai rugi 2 kali gitu. Itu prinsip gua gitu ya. Oh, itu boleh juga tuh. Yes. Ya. Nah, terus apa lagi yo? Mau korek apa lagi nih? Kalau kau sih tertarik yang apa tadi itu mindset itu, dia bisa ngeriset itu. Nah, gini nih. Kan ya, sorry. Gua baca juga kan ya, kalau sebenarnya apa sih mindset itu? Mindset itu kan sebenarnya kumpulan dari keyakinan kan. Bisa betul. Terus tadi lu bilang fixed mindset. Kalau gue mau nanya deh, fixed mindset itu apakah sama dengan ego? Bisa dipengaruhi dari ego berarti. Oh, berarti bagian dari bisa dipengaruhi dari ego. Bisa dipengaruhi. Berarti mereka berbeda. Jadi influence by ego gitu. Oh. Kalau jadi ego itu kan sebenarnya ego itu semua manusia punya. Anak-anak punya ego paling gede. Betul dong. Betul. Makanya dia bisa berebut mainan. Dia nggak mau tahu. Gua nggak peduli orang tua gua gimana. Gua mau mainan. Gua nangis. That's it. Ego. Me. Nah, seiring dengan waktu kita grow up, jadi dewasa, kita tahu dunia ini tidak berputar cuma di saya gitu ya, pusatnya bukan di saya, ada orang lain. Nah, itu sebenarnya ego. Nah, begitu kita tahu gue harus berubah, tapi kayaknya nggak bisa. Nah, itu sebenarnya dipengaruhinya dari ego gitu. Udah nggak bisa lah gue gitu, nggak bisa gitu, lebih ke situ. Psikologi banget. Psikologi. Get ego super ego. Pernah baca berarti ya? Apa? Get ego super ego. Enggak baca. Bagus buku. Apa itu terkait apa? Enggak, itu dari teori psikologi. Freud ya. Jadi itu dari masa kecil palingnya ego yang kita sadar, super ego tuh aturan dari luar. Oh, eksternal. Ya, eksternal itu. Ego ini di tengah yang mengontrol. Ego yang mengontrol. Ya, pilihan tadi. Saya benar, jadi apakah bisa grow mindset atau fixed mindset itu pengaruh di ego, kita yang nentuin. Mau nggak? Mau atau enggak gitu. Oh, dia tinggal masalah kita mau atau enggak. Sebenarnya itu sesimpel itu, ya? sesimpel yakin mau. Ini ketemu orang misalnya yakin mau, yakin apapun yang apapun yang terjadi lu ambil ya, iya jalan tuh orang pasti. Tapi itu dari dalam dia sendiri ya, bukan disuruh. Pasti itu. Gue udah ngalamin berkali-kali. Ngalamin berkali-kali diri lu sendiri? Bukan. Maksudnya gimana? Gue misalnya ketemu orang, ada satu orang bilang nggak bisa, terus begitu dia mau jadi bisa. Tadinya nggak bisa, kayak sulap. Tapi ini memang itu terjadi. Ini kita tuh di sini doang, taruhnya. Nah, oke.
Nah sekarang udah bahas ini nih ya, udah dalam juga pagi-pagi ya. Abis ini jadi berat, refreshing juga. Mau refreshing ya berat nih ngomongannya. Ya, jadi sekarang gue mau tahu juga nih sekarang kalau lu kesibukannya sih ngapain aja nih, Re? Ya kesibukannya sekarang lagi lebih ke bikin sistem, bangun tim sih gitu sih. Lebih ke situ malah ya. Ya kreatifnya sebenarnya kan udah jalan gitu, cuman karena sekarang kita juga baru ada sistem baru, jadi kayak sebagai manusia nggak akan pernah berhenti belajar kan. Maksudnya ya udah belajar lagi, belajar gimana sih belajar bikin sistem, gimana sih belajar peraturan, terus lulus kantor segala macam kayak gitu. Oh SOP-nya lu. SOP gitu. Gue nggak pernah kantor sama sekali, nggak pernah kerja di kantor. Jadi gue nggak punya experience itu. Tapi ternyata emang nggak harus punya. Kita bisa dengan nanya orang-orang sekitar. Gue beruntungnya ya sekarang itu punya teman-teman yang apa yang ngomongnya ya, seprofesi gitu. Seprofesi. Jadi punya teman-teman entrepreneur juga gitu loh. Jadi gue bisa, ayo kita makan siang gitu. Saya mau nanya dong Bu, saya mau nanya dong Bro gitu. Saya mau nanya dong Pak gitu. Tapi mereka terbuka ya, nggak ada yang sembunyi. Oke. Nice. Jadi gue banyak belajar tuh dari mereka. Tanpa harus gue kerja di kantor dulu apa segala macam. Mereka kasih tau, oh gini aja. Termasuk yang kemarin gue tanya ke lu ya. Apa tuh? Yang si siapa Biskom itu ya? Iya, itu salah satu teman lama gue juga udah tahunan lah. Ya udah kita meeting terus ngobrol, terus dia open juga gitu. Jadi itu sebuah bentuk privilege ya, teman-teman yang mau sharing. Banget. Soalnya jarang banget ya kayak kita contoh deh bisnis makanan, orang-orang mau sharing kayak resep-resepnya segala macam atau cara marketingnya susah banget kan. Tapi ini memang nggak satu area ya, secara industri kan nggak sama. Cuma kan mereka praktisi bisnis. Oh iya. Gitu. Pola pikir dan sistemnya kan sebenarnya kurang lebih lah. Mirip, di kita aplikasikan. Tinggal kita adjust dikit aja buat di kita nih perlunya kayak apa sih. Gitu. Do dan don't-nya gitu ya. Nice, good. Oke Re, kayaknya sih hari ini Ayohan ada mau tanya lagi nggak? Pengen sih, cuman kayaknya topiknya nanti malah lebar. Nggak apa-apa, tanya lagi aja. Silakan. Gue kan lebih tertariknya ini ya, people-nya ya, misalnya orangnya ini gitu. Apalagi tadi dia cerita dengan dia dari usia 15 tahun udah mungkin ada fase yang berat tadi dia bilangnya, itu sebenarnya pengen gali sisi itu ya. Cuman kayaknya akan jadi sesi yang panjang, jadi mungkin ada session aja, kesempatan yang lain aja. Karena gitu ya. Nanti balik jadi panjang banget durasinya. Jadi panjang. Ya boleh nanti gantian Re. Kan lu mau buat podcast juga. Oh ya. Kita gantian, ya nggak? Datang. Ya kan Yohan juga deket kan? Enggak, gue nggak cerita punya gue lah. Iya, bukan cerita punya. Oh iya. Tapi cerita remaja dia. Oh iya. Boleh. Lu penasaran nggak sih sama Yohan? Dia tuh orang yang silent, ya kan, diam aja kan. Gue penasaran kenapa dia nge-gym di Osborne. Oh, kenapa tuh? Ya itu next ya, udah kita close dulu ya, mendingan ya. Re, thank you banget ya buat hari ini ya. Ntar kita sharing-sharing lagi, kita ntar undang lagi, jangan kapok. Nanti kita sharing lagi ya, yang lebih dalam lagi. Ini baru perkenalan aja untuk Re nih. Sambil kita mohon didukung terus untuk podcast kita. Oke. Nonton di mana nih? Oh, nontonnya kita masih mau siapin provider buat ke YouTube. Tapi sementara ini paling kita buat konten di IG dulu. Oke, sip. Sebelum tutup mungkin dari Ray ada pesan mungkin. Ya, sebelum tutup. Oh, boleh ya. Silakan, Ray. Temukan tujuan sedini mungkin. Caranya? Ya itu tadi ngobrol-ngobrol tadi. Ya dengerin lagi ya. Coba kadang rewind lagi. Kadang-kadang suka dengerin itu cuma awal sama akhir. Ya udah, makanya beda nonton isinya. Kita direct penasaran kan? Nah, ya kan? Beda tuh bagian depan nanti. Oke. Re, thank you banget ya Re. Thank you. Kita harus salaman gak nih? Salaman harus ya. Sukses ya Re ya. Kamu dia tahu pertama kita kan? Oh iya benar. Oke teman-teman, untuk podcast yang hari ini kita selesaikan dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you, Bright Space, Generation to Generation. Thank you, bye-bye. Thank you.